Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my lovely students. I am Miss Dian, and now we are on the 12th meeting, and we are going to discuss about the new materials after the midterm test. Jadi setelah PTS, kita akan membahas materi baru, yaitu tentang announcement. Have you heard about the announcement before? Yeah, I'm truly sure that you are understand and you are uh, getting on the material before in the previous school. Jadi waktu kalian masih SMP itu announcement juga pernah dibahas. Okay, but uh, I'm talking about the tujuan pelajaran dulu ya. Jadi di tujuan pembelajaran kalian ini, yang pertama adalah setelah kalian mempelajari announcement, I hope peserta didik itu Miss Dian berharap peserta didik mampu memahami pengertian dan fungsi struktur teks, unsur kebahasaan, dan mengenai announcement. Yang kedua, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement. Yang ketiga, menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan. Yang keempat adalah membuat teks announcement berdasarkan ide kreatif masing-masing peserta didik. As we know, announcement, there are two kinds or two types. The first one is written announcement and the second one is the orally announcement. Jadi announcement sendiri itu ada dua ya, yang biasa kita tahu itu. Pertama itu announcement dalam bentuk tertulis, yang kedua adalah announcement dalam bentuk lisan. Gitu. Kompetensi dasarnya 3.5, ada 3.5 pengetahuan. 4.5 yaitu keterampilannya, kalian bisa membaca sendiri ya nak ya, tanpa Miss Dian harus membacakannya. Nah, kita sekarang langsung masuk ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Definisi announcement text. Jadi ada definisinya dulu atau definition in English. Announcement text is a public statement that's usually formal and has a specific purposes. Jadi announcement sendiri itu adalah teks atau tulisan resmi yang memberitahukan kepada halayak umum tentang suatu hal atau informasi. Fungsinya, the function, to give a formal written notice of certain events. Jadi untuk memberitahukan informasi tentang suatu hal, namanya juga announcement, pengumuman. Structural announcement text. Nah, structural announcement text itu ada dua ya. The first one is title. Title itu adalah mewakili isi keseluruhan dalam teks atau informasinya. Explanation yaitu berarti adalah kontennya, isinya, apa sih yang ada di dalam informasi tersebut. Ada type of the event-nya, ada date and time, ada place, ada partisipannya, ada orangnya, and then the address-nya atau contact person. Dan unsur kebahasaannya ini adalah yang simple present tense dan simple future tense. Jadi unsur kebahasaannya ada dua, ada simple present tense dan simple future tense. Nah, Miss Dian kasih yang contoh sederhana, because we are still in the COVID-19 pandemi, jadi pengumuman yang sering kita lihat sekarang ini dimanapun, mau itu di school, di sekolah, public places, tempat umum, seperti mall, or hospital atau rumah sakit, bahkan even in our neighborhood, di lingkungan rumah kita juga sering ada announcement seperti ini nih. Wear face mask, jadi harus pakai masker. Kata-katanya nggak panjang, tetapi kita sudah paham betul bahwa wear face mask itu artinya kita harus pakai masker. Wash your hands, ada tata cara untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Ada social distancing, padahal nggak ada kalimat yang menyeluruh, tetapi sudah merupakan announcement. Ini adalah announcement yang simple sekali, yang sederhana. Yang kedua, ini adalah announcement text-nya. Announcement text-nya ya, di sini ditujukannya atau right to di sini ada untuk all lovely students and teachers at SMK Karya Dharma 2. Due to the pandemic of coronavirus, here are something should be noticed. Jadi karena ada pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang harus kita patuhi. Dan sebenarnya tanpa pandemi COVID-19 pun ala hidup ini memang
hidup yang sehat ya. The lesson will be going through online. Nah, jadi di sini pembelajarannya akan dilakukan secara online. The schedule will be arranged by the homeroom teachers. Jadi schedule akan dirancang atau diberikan atau disusun oleh wali kelasnya. The students must wear the proper clothes during the online class. Jadi walaupun kalian online class, tetap harus menggunakan seragam sekolah. Day off doesn't mean a holiday. Jadi kalau hari libur itu bukan berarti holiday. Karena kita harus take care each other. Kita harus saling melindungi satu sama lain. Jadi the student must stay at home nih, harus di rumah. Thus, all students and teachers should wash their hands regularly with soap and wear masks in order to avoid the virus spreading widely. And all students and teachers should maintain their health well. Jadi harus menggunakan masker, mencuci tangan yang baik untuk menghindari percikan ataupun droplet dari air liur kita ataupun saat kita bersin juga bisa. Nah, yang terakhirnya ada hopefully this pandemic will find its final way soon so we can gather at schools in a short time. Kita semua berharap semoga pandemi ini benar-benar bisa berakhir dan kita bisa bertemu lagi tatap muka seperti pembelajaran normal sebelum pandemi COVID-19. Nah, di sini ada penulisnya. Siapa sih yang memberikan informasi? Oh, yang memberikan informasi itu adalah Miss Dian. Okay, my lovely students, this is the materials about the announcement. Ini ada announcement-nya tentang secara tertulis ya announcement-nya. Nanti Miss Din akan berikan satu contoh announcement secara lisan. Nah, biasanya kita sering dengar, for example, in public places di mana aja tuh kalau pengumuman. Nah, kalau dulu kita sekolah normal, kita sering mendengar pengumuman lewat speaker, and then the station kita suka dengar di stasiun, in the airport, di bandara juga kita sering mendengar pengumuman. Bahkan even in our neighborhood, di lingkungan sekitar kita juga sering mendengar pengumuman melewat masjid, apakah itu terkait dengan kerja bakti atau pengumuman kedukaan. Okay, Miss Dian will give you some example about the early announcement. Jadi setelah ini, Miss Dian akan memberikan contoh announcement secara lisan. Itu saja pertemuan kita hari ini. I hope you will understand about the materials. And if you not understand yet, please don't be hesitant to contact me ya. Jadi kalau teman-teman, anak-anakku semua ada yang belum paham, boleh WA Miss Dian kontak. And I will respond by using voice note. Dan Miss Dian akan lebih senang kalau kita WA-nya pakai voice note ya. Thank you very much for your attention and your discipline for studying. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.